Halo guys, hari ini saya berkunjung ke rumah desainer kondang Mas Aji Notonegoro. Ya, kita berada di rumahnya. Halo guys, selamat siang. Saya hari ini berada di rumah desainer terkenal Aji Notonegoro yang sangat kondang pada tahun 80-an. Karya-karyanya juga sempat menjadi Guinness Book. Betul ya? Ya, tidak lama-lama saya langsung perkenalkan Aji Notonegoro. Ya. Shalom, apa kabar? Bersama saya Aji Notonegoro. Pada siang hari ini Evan datang ke tempat saya nih. Wow. Iya, wow. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Iya. Oke. Iya, kita lagi di masa pandemi ini kan semua kegiatan kita kan sedang dalam Vakum. stagnasi ya, Ya. vakum semua ya. Terlebih juga yang saya tahu Aji juga sekarang sudah sibuk di pelayanan. Betul. Ya. Selama setahun ini dari mulai Maret sampai hari ini kita semua Kita masih Zoom online. masih online aja ya. Jadi emang kegiatan kita di pelayanan terbatas ya. Betul. Jadi nggak bisa seperti dulu lagi. Nah, untuk itu kegiatan apa aja nih yang selama ini Aji lakukan nih? Kayak gitu. Ya, kegiatan sih tetap aja ya. Saya sama-sama anak-anak di rumah, tapi saya lebih senang nih dengan adanya pandemi ini saya bisa kumpul bersama keluarga setiap hari ya, kita bisa doa bareng, ibadah bareng. Ini sangat luar biasa sekali. Dan kegiatan saya sehari-hari ya seperti biasa ya. Saya hampir untuk pelayanan dengan Zoom saya hampir setiap hari Hampir gitu setiap ya. hari ya. Jadi Luar biasa. sampai minggu depan juga saya masih terus ada pelayanan Zoom. Jadi saya pikir kegiatan-kegiatan kita di rumah ini malah menjadi positif untuk Menjadi kita positif. ya. Ambil Dan hikmahnya. Ambil hikmahnya dan Ya, kita betul. bisa bersama kumpul bersama keluarga, Ya. ibadah bareng, berdoa bareng, dan saya tiap hari bisa masak ya. Akhirnya jadi Ini jago masak ini. Waduh, jadi luar anak-anak biasa nih. senang gitu. Terus akhirnya anak-anak punya ide untuk membuat rencananya untuk membuat satu restoran, tapi kita masih rencana ya. Dan Iya, iya. ini mudah-mudahan setelah sana terjadi. Tapi ya semua ini saya percaya bahwa COVID-19 ini adalah rancangan Tuhan, Rancangan Tuhan. karya Tuhan Ya. yang untuk mengingatkan kita semua ini Iya. manusia yang ada di bumi raya ini Iya. untuk fokus kepada Dia. Betul, betul. Ya, betul. karena sekarang kita udah dikasih kenikmatan nih sorga dunia nih. Ya. Ya, udah ada yang jadi kaya, jadi pengusaha, jadi sukses ya, jadi artis terkenal atau apa. Tapi ya kadang-kadang yang suami juga pulang telat, ditanya kemana. Padahal karaoke sama cewek-cewek, tapi bilangnya katanya meeting di kantor gitu. Meeting tuh mijit yang penting-penting ya. betul. Dan saya juga percaya bahwa itu tidak berani berkata jujur gitu ya. Tapi ini semua kenapa karya Tuhan? Karena semua orang sekarang akhirnya diingatkan kamu kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Punya waktu untuk anak yang biasanya cuma hanya waktu mau pergi kantor cium tangan dia lagi sarapan dan segala macam, tapi sekarang bisa kumpul bareng, berdoa bareng, Iya. ibadah bareng. Itu punya segi waktu positifnya. Segi positifnya. Segi Karena negatifnya ada nggak? kalau saya bilang segi negatifnya nggak ada karena gini. Yang dulu biasa nggak jujur, sekarang jadi nggak bisa berbohong lagi gitu loh ya. Jadi karena kan setiap hari ada di rumah, pergi bareng ya, kita harus bersih ya. Biasanya habis pulang kantor mandi, tidur atau makan sedikit, ganti baju, cuci kaki, tidur. Tapi sekarang kan kita harus lebih sering cuci tangan ya, bersih-bersih, pulang Iya, dari iya. mana-mana mandi. Dan ini saya pikir sangat luar biasa. Dan Tuhan ingin kita semua berdoa bersama, beribadah bersama anak-anak di rumah, bersama istri, supaya kita lebih fokus. Iya, iya. Karena dulu kan kita ke gereja tiap minggu, ya, betul. persekutuan doa tiap minggu misalnya ya, terus udah gitu, apalagi kita ya yang dari seberang mungkin sholat setiap itu Iya. kan kita tidak bisa fokus sama Tuhan ya. Iya. Jadi sekarang ini Tuhan, dan saya percaya banget setelah pandemi ini, semua kehidupan manusia di bumi raya Berubah. ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada sisi negatif katanya deh ya. Ada teman-teman bilang selama kita kumpul di rumah juga banyak terjadi keributan.
Karena apa? Ada kejenuhan selama ini. Bukan ada kejenuhan. Kadang-kadang saya lagi, ya lu lagi. Nah, itulah karena kebiasaan di luar seperti itu. Tuhan menginginkan kita Iya. fokus kepada keluarga, kepada Tuhan. Dan apa kuncinya? Semuanya bukan kejenuhan. Kejenuhan itu sifat kita, setiap ada manusia seperti itu. Tapi kalau kita mempunyai kasih Tuh. yang besar di dalam tubuh kita. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi, kasih perkataan ini. kasih yang besar di dalam tubuh kita. Dan kita kalau hidup dengan kasih itu Betul. luar biasa. Dan dengan kasih itu kita bisa memenangkan segalanya. Jadi biasanya yang kasihnya cuma sedikit gitu ya. Sekarang lebih banyak, lebih Betul. besar kepada keluarga. Jadi ini sangat Iya. amat kalau saya bilang negatifnya itu hampir sedikit ya. Mungkin negatifnya karena orang yang biasa kerja sekarang diberhentikan. Orang yang punya perusahaan tutup, orang Karena yang punya pabrik tutup, kondisi. Dia jadi stres. Iya, Ya, dia biasa jadi pegang stres. uang. Kenapa? Sekarang nggak pegang uang stres, nggak punya uang stres karena kita tidak berpegang pada Tuhan. Betul. Kalau hidup kita sudah digantungkan kepada Tuhan dan Tuhan hidup sudah bersama Betul. kita, apapun permasalahan kita di dunia ini, Betul. semua diselesaikan tepat pada waktu. Iya. Dan semua ini kita harus berserah diri pada Tuhan gitu Betul. loh. Karena Tuhan walaupun dikeluarkan dari pekerjaan, tidak mendapat gaji, saya percaya kita tidak pernah kelaparan. Betul. Karena Tuhan selalu memberi kecukupan seperti di dalam doa Bapa kami, berikanlah Betul. kami makanan yang secukupnya Secukupnya. untuk hari ini. Untuk Dan hari Tuhan ini. itu Dan seterusnya pasti, juga dan pasti seterusnya dikasih. pasti. Betul. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan lagi berharap kepada dunia ini. Dunia ini sedang sakit sekarang. Betul. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh sakit. Betul. Ya. Nah, anggaplah ini masalah persoalan kondisi yang ada saat jangan ini. bilang, kita anggap sebagai jangan bilang loh kalau Tuhan itu menciptakan penyakit. Enggak, Tuhan tidak pernah enggak, menciptakan penyakit, enggak. tapi Tuhan menciptakan penyembuhan. penyembuhan. Ya. Dan satu yang paling penting adalah kita ingat kalau di dalam mungkin di dalam kepercayaan kita ya, kita ada firman itu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka akan kutambahkan kepada semuanya ditambahkan kepada semua kita. itu kepada siapa Iya, aja, iya, bukan iya. yang Nasrani, bukan yang Muslim. Semua kita harus mencari kerajaan Allah gitu Betul, loh ya. betul. Dan Matius 6:34 itu kan juga di situ firman berkata, janganlah takut engkau akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesulitan sendiri, kesusahan sehari hanya cukup untuk sehari saja. Betul, Jadi betul, kalau kita betul. berpegang pada apapun yang firman katakan, karena kita harus berpercaya kepada firman, karena firman itu ucapan Allah dan Betul. firman itu sendiri adalah Allah. Iya. Jadi kita ini tidak boleh berharap kepada manusia. Kita Betul. ini harus berharap Jangan kepada berharap Tuhan. kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Berharap Karena kepada ajaran Tuhan. Tuhan kan kasih, iman, dan pengharapan. Pengharapan. Ya, jadi kita berharap Pengharapan, kepada iman dan kasih. Ya, Ya, dan dong? kita kayak Mantap. di Alkitab kita di Mazmur 118 ayat 8, berlindunglah engkau kepada Tuhan daripada engkau percaya kepada manusia. Betul. Jangan berharap kepada manusia. Boleh. Kita berharap kepada Pada- manusia, nanti kita pasti akan Pasti kecewa. Kalau berharap Betul. kepada Tuhan, Tuhan mengatakan jika kau percaya kepadaku akan kuberikan kepadamu. Nah, dengar, Itu janji guys. Tuhan, dan janji Ya. Tuhan pasti tepat. Dengar anak-anak Tuhan. Ya, kan? dan saya percaya bahwa manusia ini semua diberkati. Tidak ada yang tidak diberkati. Iya. Cuman mungkin kita untuk mengucap syukur yang kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan. Ya. itulah. Jadi apa sih hadiah yang terbesar dari Tuhan? Nafas. Nafas kita. nih yang Kadang-kadang paling gini, besar. ada orang yang mengucap syukur, bilang Tuhan itu baik. Ketika orang itu lagi diberkati, kalau orang lagi diberkati ngomong apa aja kan enak. Benar. Nah, tapi dalam keadaan seperti situasi seperti ini, bisa nggak teman-teman yang lain ya, yang sudah beriman kepada Dan Tuhan, saya percaya, masih nggak mau bilang Saya Tuhan itu baik? percaya. Ini yang sulit. Ya, saya percaya, tapi semua manusia itu bisa berucap bahwa Tuhan itu baik. Karena kenapa? Karena mereka kalau mereka sadar setiap hari mereka bangun tidur masih hidup dan masih bernafas, itu adalah karena Anugerah. kebaikan Tuhan. Anugerah Betul, Tuhan itu. betul. Makanya kita harus berucap Berucap selalu syukur mengucap setiap hari. dalam setiap Dan kita keadaan. berdoa ini kita harus berkata, Tuhan saya serahkan jiwa, raga dan roh saya kepadamu, karena betul, Engkau yang betul. menciptakan, Engkau yang menjadikan, Engkau yang punya kuasa dari segala kuasa. Jadi memang ya, jadi kita ini kalau saya boleh bicara, kita ini semua harus berserah diri pada Tuhan. Iya.
Berserah, bukan pasrah ya. Bukan pasrah. Ya, kita Berserah. di iman kita tuh kita tidak percaya takdir, Iya. ya. Tapi kita harus berserah pada Betul. Tuhan. Semua itu nasib, Betul. nasib dari kita sendiri. Betul. Akibat dari apa yang kita tabur dahulu, kita akan pasti tuai tuai. gitu loh. Itu benar. Jadi kita nggak menyesali. Betul. Banyak orang yang setelah ikut Tuhan rasanya pengen diberkati, salah gitu. Banyak loh. lah, contohnya kayak mungkin event saya atau artis-artis lain, mungkin banyak yang dibicarakan, diomongin ya, terus dimaki-maki sama netizen gitu ya. Kalau saya saya tidak pernah ngeladenin netizen. Iya. Pertama karena saya tidak kenal sama netizen. Untuk apa saya ladenin? Dan dia juga ngapain komplain-komplain saya, orang dia nggak kenal juga ke saya gitu kan. EGP aja ya. Saya sih nggak peduli gitu loh. Jadi orang kadang-kadang ada lapor, gila netizen bilang lu murtad lah, bilang ini. Apapun mereka mau berbicara itu hak mereka. Hak mereka. Jadi Betul. saya nggak pernah nanggepin, saya nggak pernah sakit hati, saya nggak pernah marah, saya nggak pernah dendam. Silahkan aja mereka Lo mau berbicara pusingin. panjang. Emang aku juga nggak pusingin karena Emang keselamatan dari ini dia. negara demokrasi, semua Ya. orang boleh bicara. Keselamatan kan dari Tuhan, Betul. bukan keselamatan Dia dari nggak ngasih makan omongan saya juga, orang. Nah, ya kan? itu dia. Dia nggak menyelamatkan saya juga kan begitu. Jadi saya pikir saya nggak peduli. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita. Betul. Jadi saya melihat ada beberapa selebriti mengladeni netizen, melaporkan netizen, sakit hati, marah-marah. Ngapain? Saya bilang gitu. Tapi mesti diingat, kadang-kadang netizen itu adalah orang terdekat kita. Betul. Jadi mesti Betul. ingat itu. Iya. Jadi kalau kita menaruh kecurigaan kepada siapapun, kecurigaan kita kepada siapapun itu berdosa. Betul. Jadi kalau kita diomongin kadang-kadang sama teman kita udah bersahabat, atau sahabat kita dengar, oh si Aji begini, terus dia jadi mengendur atau punya rasa hilang kepercayaan. Urusan dia, saya Jadi sih nggak peduli. negatif ya. Saya nggak peduli, saya bilang gitu. Justru lah, makanya banyak juga orang bilang sama saya, kok Aven tuh happy aja sih orangnya. Ya, saya happy aja. Kenapa? Iya. Saya hidup ini, saya mau menikmati hidup Betul. ini. Saya tidak lagi mau menyimpan kepahitan, Betul. tidak lagi mau menyimpan dendam. Kita nggak usah dendam sama Kita orang, nggak kita nggak usah usah. benci. Kalau kita diomongin orang, kita nggak usah sakit hati, nggak usah Betul. marah. Nggak peduli lah. Malah gitu. kita bersyukur kita bisa berserah- berdoakan ya. Kita berserah diri dan kita doakan inilah. dia yang terbaik untuk dia. Betul, Karena betul. hidup ini harus sukacita. Jadi seperti kita taruh bara api di Betul. kepalanya ya. Kita bersukacita karena dengan sukacita kita pasti selalu sehat. Kalau kita hidup dengan damai, kita juga selalu sehat. Betul. Kalau kita mempunyai positive thinking dan juga kita mempunyai kasih, pasti kita sehat. Betul. Karena penyakit itu didatangi dan dibuat oleh diri kita sendiri. Betul. Dari pikiran, dirusak Betul, pikiran kita itu dirusak betul. gitu loh. Jangan- Jadi imunnya nggak kuat. Betul. Jangan sebagai manusia bahwa uang itu adalah segalanya. Betul. Ya, uang itu segalanya. Iya. Kalian Haji ini guys ya, Haji ini dulu bagaimana nggak megang uang. Oh dulu harta berlimpah ya, mainnya sama kerajaan. Jangan bukan di kerajaan di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Wah sungguh terkenal di mana-mana. Iya, ya, tapi tapi semua harta semua harta itu hanya titipan. titipan. Kita Ya kan? uang itu kan dapat berkat dari orang. Ini sih jujur, saya ngomong. Jujur dulu ada damai sejahtera nggak? Oh dulu sih apa-apa cari uang, pengennya. Udah punya 1 M, pengen dapat 10 M. Nah, Ya, nggak sejahtera. iya, tapi Ya kan? ternyata sekarang walaupun kita cuma punya uang 20.000, 50.000, tapi saya suka cita karena saya percaya Tuhan tidak memberi kelaparan pada saya. Dari situ baru kita bisa ngalami Tuhan, Mengalami. betul? Betul. Iya, itulah. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat nih Van, wah orang ngomongin gini. Sampai kadang-kadang teman saya bilang, gue bingung deh Ji sama lu, kok lu gak marah? Ngapain marah? Ya kan? Dia punya hak untuk Itulah. ngomongin apa saja, dia punya hak untuk mendengar omongan orang tentang saya apa saja. Betul. Untuk Itulah saya, I don't ujian care. kedewasaan, Betul. ujian iman buat kita Betul, seperti itu. karena semakin kita dibicarakan, semakin kita dijolimi, itu semakin kita kuat dan semakin Tuhan tambah sayang sama kita. Betul. Ya. Gitu loh. Ujiannya di situ. Ujiannya di ya toh? situ, gitu. Kedewasaan kita di situ baru Betul, kelihatan karena- dan kualitas hidup kita. Betul. Kualitas hidup kekristenan itu harus kita tampilkan. Karena orang tuh selalu menganggap uang adalah segalanya. Padahal di betul. Ibrani 13 ayat 5 kan Tuhan sudah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi bersyukur dan nikmati apa yang telah kamu miliki, karena aku berfirman kepadamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Betul. Dan aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Iya, Janganlah kamu khawatir akan apa yang kau akan makan dan minum, ya, karena
hidupmu lebih penting daripada Iya. makanan dan minum. Janganlah kamu Iya, tak khawatir betul. apa yang engkau akan pakai, karena badanmu lebih penting dari pakaian. Betul. Ya, Iya ya kan, kalau kamu sudah hidup bersama saya sudah hidup bersama kamu. Seluruh persoalan kamu saya selesaikan dengan tepat Iya. pada waktunya. Iya. Gitu. Serahkanlah hidupmu padanya. Betul. Ku serahkan segala persoalanku. Betul. Gitu. Tuhan Iya. pasti menuntun, Tuhan mendidik pasti kita, menuntun, memberi karena kekuatan tidak ada yang buat mustahil kita. bagi Tidak ada yang mustahil. Betul. Betul. Iya, iya. Ya. Saya sungguh bangga punya saudara seiman Aji Notonegoro yang tadi sebelum di dalam Kristus dari agama seberang juga, tapi setelah Tuhan menjamah, Tuhan mengubah hidupnya, sekarang sudah menyerahkan hidupnya segenap hati, segenap jiwanya. Ya toh, masa Betul. depannya juga diserahkan Udah untuk serahkan melayani sama Tuhan. Tuhan punya luar rencana, biasa. pasti terjadi. Sampai sekarang tidak ada lihat. satu orang pun. Lihat, setelah serahkan hidupnya kepada Tuhan, dulu yang tidak ada damai sejahtera, sekarang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, ganteng, awet muda, sehat. Puji Wah, Tuhan, puji puji Tuhan. Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Betul. Iya. Kita pokoknya positive thinking aja lah sama Betul, orang ya. betul, betul. Kalau orang punya salah sama kita, udah kita nggak usah maki-maki, kita nggak usah maafin aja Maafin dan aja. doakan Iya, gitu iya, aja. iya. Orang mau ngomongin kita, mau jelek-jelekin kita, silakan. Iya. Kita doakan saja yang terbaik untuk dia. Kita diemin aja lah. Kita diemin Ya, aja diemin gitu aja. loh. Biarin. Ya kan? Namanya juga manusia. Iya. Ya. Tapi saya pengen tahu nih, ada nggak satu orang di dunia ini yang tidak berdosa? Bawa ke depan saya pengen jilat telapak kakinya. Kalau ada. Ya. Gue sembah. Nah, gitu loh. Even pendeta pun tidak ada yang sempurna. Nggak ada, Karena kesempurnaan nggak itu cuma milik Tuhan. Betul, betul, betul. Semua manusia itu pernah melakukan dosa. Betul, Jadi betul, jangan betul. jangan merasa kita sok suci, kita sok paling benar. Jangan gitu loh. Ya kan? Betul, betul, betul. Lihat saudara ya, pesan-pesan dan dari Mas Aji ini bisa memberkati kita semua. Ya. Dan Jadi, yang juga mesti diingat, ingat lagi apa? waktu kita itu bukan Nah, waktu Tuhan. Waktu kita Tapi bukan waktunya waktu Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Pasti yang terbaik. Pasti yang Pasti yang terbaik. terbaik. Betul. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kalau kita sudah percaya, kita tidak akan dipermalukan sama Betul. Tuhan. Ya. Banyak kok orang kaya terus jadi sombong, Makanya orang kaya mengecilkan orang. Saya ingat tuh di firman di Roma 10 ayat 8 sampai 13 itu mengatakan firman itu Ya. dekat dengan Dengan mulut, mulut, dengan hati dengan kita. Jadi kita harus percaya itu dengan hati, Betul. bukan dengan mulut. Betul. Banyak orang dunia yang percaya dengan mulut. Dengan mulut. Ya Hati toh? kita nih. Tapi hatinya nggak Hati percaya. kita, walaupun kita malam ketiduran kita tidak berdoa, tapi kalau kita besoknya punya kepercayaan sama Tuhan, Nah. iman kita lebih besar dari kemarin, nggak apa-apa. Nggak Tuhan apa-apa. tahu kok, Betul. gitu loh. Tuhan tahu ini anak sudah percaya sama saya, Betul. sudah menyerahkan diri kepada saya. Betul. Kamu mau berdoa setiap malam, tapi kalau kamu berdoa hanya untuk melampiaskan nafsu pribadi kamu kepada Tuhan, you get nothing from your prayer. Iya. Percaya sama saya. Iya, Kamu iya. tidak mendapatkan apa-apa Nggak dari dapat doa apa-apa. kamu. Iya. Ya, jadi kita ini sebelum kita berdoa kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu karena Tuhan Iya. sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin.